Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Bagi keluarga Yin Sabaoshu, tubuh adalah sebuah wadah. Wadah untuk jiwa. Tubuh spiritual adalah tubuh yang hidup, keberadaan yang paling penting dan esensial. Bagi Yin Linger, tubuh itu seperti sepotong pakaian, jadi buang saja. Tidak masalah jika orang lain memakainya. Tetapi komunikasi dan kontak pada tingkat jiwa sama sekali tidak mungkin. Dengan kata lain, bahkan jika Zhu Hengyu memegang batang pohon harta Yinsa, tidak peduli seberapa intim, Yinling tidak akan merasakan apapun. Saya hanya berpikir bahwa dia adalah orang cabul yang sangat sembrono. Tetapi komunikasi dan kontak tingkat jiwa Zhu Hengyu adalah yang diperhatikan Yin Linger. Pada tingkat ini, Yin Linger dan Zhu Hengyu saling memiliki eksklusif. Selain itu, ketika Zhu Hengyu melakukan kontak dengan wanita lain, Yin Linger tidak akan ikut campur atau cemburu. Meskipun Wu Xiuli dan Sun Meiren, penampilan mereka sangat indah. Tetapi di mata Yin Linger, tidak ada bedanya dengan tanaman. Wu Xiuli dan Sun Meiren di mata Yin Linger ini seperti pohon maple di mata Zhu Hengyu, atau pohon willow. Meski terlihat indah, itu hanya pemandangan. Belum lagi bagaimana Yin Linger memikirkannya. Di sisi ini, Zhu Hengyu, Wu Xiuli, dan Sun Meiren berkomunikasi dengan penuh semangat. Pada tahun lalu, Departemen Catering Purgatory Inn telah sepenuhnya dibuka. Setelah setengah tahun publikasi, begitu Purgatory Inn dibuka itu sangat dicari oleh Kaisar. Meskipun konsumsi Purgatory Inn sangat tinggi, itu dilebih-lebihkan. Tetapi semakin banyak ini, semakin banyak petinggi peringkat sedang terburu-buru. Di bawah bimbingan dan hype Wu Xiuli yang disengaja. Ketika anak-anak bangsawan jatuh cinta, bahkan restoran pasangan di Purgatory Inn belum pernah ke sana. Itu jelas hal yang tak berwajah. Bahkan jika tidak ada uang, Anda harus meminjam uang 1 kali. Kalau tidak, jika pacarnya bahkan tidak bisa pergi ke Purgatory Inn. Orang seperti itu mungkin bukan pasangan yang baik. Ini cukup membuktikan bahwa sejarah keluarga pihak lain tidak terlalu baik, tidak ada uang. Di masa lalu, banyak playboy yang memiliki sedikit uang menipu gadis-gadis dengan retorika. Berpura-puralah Anda memiliki latar belakang keluarga yang baik dan keluarga Anda kaya. Tidak sampai mereka menikah bahwa keluarga mereka sudah hancur. Tapi sekarang tidak apa-apa. Dengan Purgatory Inn, semuanya dapat dengan mudah dideteksi. Tentu saja, beberapa restoran di Purgatory Inn tidak cukup. Banyak playboy, yang meminjam dan meminjam uang, juga dapat mengundang pacar mereka untuk pergi ke Purgatory Inn. Tapi kemudian, Purgatory Inn meluncurkan pakaian pezo-pezo. Pada awalnya, The Purgatory Inn hanya meluncurkan pakaian pria. Mahal, luar biasa. Tetapi bagi bangsawan sejati, pakaian Purgatory Inn lebih dari 1.000, dan harga batu ajaib superior sekitar 3.000 saja. Meskipun harga ini sangat mahal, itu tidak terlalu konyol. Tetapi kecuali jika itu adalah seorang bangsawan sejati, jika tidak, itu tidak dapat diberikan. Untuk warga sipil biasa, 3.000 potong pakaian api penyucian. Bahkan, itu adalah harga menakutkan 30 juta batu ajaib dasar. Mereka tidak mampu membeli pakaian seperti itu. Dengan diluncurkannya pakaian api penyucian, lambat laun, tidak cukup hanya mengundang pacar ke restoran biasa di Purgatory Inn. Jika pihak lain tidak bisa mengenakan kostum api penyucian, itu masih tidak bisa membuktikan apapun. Segera, pakaian penyucian menjadi salah satu standar penting untuk menguji para bangsawan. Bahkan tidak bisa memakai kostum penyucian, bangsawan seperti apa? Bahkan jika ada gelar bangsawan, sama sekali tidak ada kekayaan yang sesuai. Dengan diluncurkannya pakaian api penyucian, segera, sejumlah besar scammers ditarik keluar lagi. Tiba-tiba, kostum api penyucian juga didorong ke atas. Tapi selanjutnya, Purgatory Inn telah membuka 6 kamar pribadi pertama. Makan di sana tidak sebanding dengan restoran pasangan. Jika pihak lain tidak dapat mengundang keluarga wanita untuk makan di kamar pribadi penginapan, saya khawatir saya tidak bisa melewatinya. Terutama 12 auditorium yang digunakan untuk mengadakan perayaan pernikahan. Dan pakaian wanita yang akan diluncurkan nanti di api penyucian. Bahkan meniup angin mewah ini ke seluruh ibu kota kekaisaran. Meskipun waktu hanya berlalu selama lebih dari 1 tahun. Tetapi suasana seluruh ibu kota kekaisaran telah benar-benar berubah. Bagi para bangsawan sejati, ketika jatuh cinta, restoran pasangan adalah suatu keharusan. Selain itu, kedua belah pihak harus mengenakan kostum api penyucian saat mereka berkencan. Ketika hubungan antara kedua belah pihak telah berkembang ke tingkat tertentu dan perlu untuk bertemu orang tua, Anda harus memiliki meja makan mewah di Purgatory Inn. Ini belum berakhir. Ketika upacara pernikahan benar-benar dilaksanakan, itu harus diadakan di auditorium Purgatory Inn.
Seluruh proses turun. Setiap pasangan anak-anak bangsawan, dari cinta hingga pernikahan, pasti akan menawarkan banyak kekayaan untuk Purgatory Inn. Setelah satu set lengkap, tidak ada lebih dari 100.000, dan tidak mungkin untuk turun. Lebih dari 100.000 batu energi magis superior adalah kekayaan lebih dari 1 miliar batu energi magis primer. Dan ratusan ribu bukanlah batasnya, tetapi fondasinya. Tidak peduli berapa banyak yang Anda hemat, Anda membutuhkan ratusan ribu batu ajaib unggul. Para bangsawan sejati yang lebih mewah, hanya perayaan pernikahan, dapat menghancurkan jutaan, bahkan jutaan. Di dalam Purgatory Inn, selama Anda memiliki uang, tidak ada jumlah uang yang dapat jatuh ke dalamnya. Meja dengan tubuh sihir 6 tingkat untuk memperkuat makanan, aku takut akan ada jutaan meja. Makan bukan hanya enak, setiap tamu yang menghadiri jamuan makan dapat bersenang-senang. Tingkatkan kekuatan, kecepatan, daya tahan, kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, dan bahkan kebijaksanaan tubuh sihir. Untuk Purgatory Inn, saya tidak takut Anda tidak punya tempat untuk menghabiskan lebih banyak uang. Ketakutannya adalah Anda tidak punya uang. Terutama ketika Zhu Hengyu kembali kali ini. Menurut rencana Zhu Hengyu, dia akan memperbaiki 2 inti kristal emas itu menjadi penghalang emas untuk menghancurkan penghalang. Dan menggunakan metode fenomena, bagilah 2 rintangan emas menjadi 18 rintangan emas. Pada saat itu, selama pihak lain cukup kaya, mereka bahkan bisa makan hidangan senilai triliunan batu sulap junior. Setelah Anda makan hidangan ini, tingkat tubuh sihir akan menembus belenggu bagian ke-60. Tentu saja, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menikmati makanan besar ini. Hanya di Purgatory Inn, konsumsinya mencapai jumlah tertentu. Atau setelah memberikan kontribusi yang cukup untuk Purgatory Inn. Hanya memenuhi syarat untuk dipesan. Adapun orang lain, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa membeli sup jindan. Mendengarkan laporan Wu Xiuli dan Sun Meiren, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Pada tahun lalu, Purgatory Inn telah berkembang pesat. Setiap hari, ada 12 pernikahan yang diadakan di Purgatory Inn. Pasangan restoran di Purgatory Inn dan kamar-kamar pribadi di penginapan bahkan lebih padat. Dalam kostum penyucian, pakaian pria dan pakaian wanita telah terjual habis. Pesanan telah ditempatkan lebih dari 3 bulan kemudian. Anda tahu, tidak mudah menjual makanan dan pakaian dengan harga tinggi. Jika tidak mungkin mencapai nilai terbaik untuk uang, siapa yang akan menyukainya? Jangan memperlakukan pelanggan sebagai orang bodoh. Jika Anda tidak dapat memberikan layanan yang sesuai dengan harga, para bangsawan sejati itu tidak hanya akan mengejar Purgatory Inn, tetapi juga akan mengejek. Semua pelanggan yang masuk dan keluar dari Purgatory Inn akan dihina oleh kelas bangsawan. Akibatnya, siapa yang berani menghabiskan waktu di Purgatory Inn? Sebuah meja senilai 1 juta piring. Biaya saja, saya takut biayanya 6 hingga 700 ribu. Contoh lain adalah sup jindan Zhu Hengyu mendatang. Bahkan jika jindan dijual untuk dilelang, saya khawatir harganya akan cukup untuk menjual triliunan dolar. Sekalipun triliunan tidak bisa dijual, ratusan miliar masih ada di tangan. Kuncinya adalah, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda beli jika Anda punya uang. Mendengarkan laporan dari Wu Xiuli dan Sun Meiren, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Alasan mengapa Zhu Hengyu membeli Purgatory Inn adalah bukan untuk menghasilkan uang. Awalnya, Zhu Hengyu berlari untuk 300 set Wolong Sibao sebelum membeli Purgatory Inn. Awalnya, dalam rencana awal Zhu Hengyu, itu adalah akhir tahun. Purgatory Inn pada dasarnya bangkrut dan mengembalikannya kepada militer. Namun, jurang api penyucian yang muncul kemudian, kristal api di jurang, mengubah rencana Zhu Hengyu. Untuk menyelamatkan Purgatory Inn, Zhu Hengyu menggali sejumlah besar pirit dan memberikannya kepada Wu Xiuli. Setelah penginapan menderita kerugian serius, itu tidak berkelanjutan. Wu Xiuli dapat menjual batu-batu kristal itu untuk menjaga Purgatory Inn. Bagi Zhu Hengyu, penginapan api penyucian ini dapat diterima bahkan jika kehilangan uang. Selama kerugiannya tidak terlalu banyak, Zhu Hengyu akan terus mempertahankannya. Tapi saya tidak pernah berpikir. Awalnya hanya dimaksudkan untuk tidak kehilangan terlalu banyak di Purgatory Inn. Di bawah pengembangan Wu Xiuli dan Sun Meiren. Hanya dalam 1 tahun, itu lepas landas. Hari ini, laba harian Purgatory Inn telah mencapai lebih dari 1 juta. Selama setahun terakhir, laba bersih telah mencapai lebih dari 300 juta. 300 juta untung, Meng Yi tidak terdengar terlalu banyak. Namun pada kenyataannya, ini 300 juta keuntungan, tetapi mereka semua adalah batu ajaib yang unggul. Jika diubah menjadi batu energi magis primer, itu akan menghasilkan lebih dari 3 triliun yuan setahun. Anda tahu, lebih dari setahun yang lalu, ketika Zhu Hengyu mengakuisisi Purgatory Inn, harganya hanya lebih dari 300 miliar yuan. Sekarang, dalam lebih dari setahun, tidak hanya menghasilkan uang kembali. Bahkan menghasilkan laba bersih 10 kali lipat dari harga beli. Ini gila, kota penyucian ini. Dengan kata lain, kota Yangxin di mulut orang biasa memiliki potensi komersial yang besar. Anda tahu, kota Yangxin adalah inti dari kelompok 3.000 pulau di Kepulauan Domba Sihir.
Itu adalah ibu kota iblis. Istana kerajaan domba setan terletak di sini. Kaisar saat ini dari domba iblis ada di istana. Bukan hanya itu, markas besar markas militer setan domba juga terletak di sini. Para perwira tinggi militer juga ditempatkan di sini. Para pejabat dari 3.000 kelompok pulau dari suku Moyang datang ke Pulau Yangsin untuk periode waktu setiap tahun. Yang kurang datang hanya sekali dan tinggal selama 1 atau 2 bulan sekaligus. Lebih sering datang 2 atau 3 kali, setiap kali tinggal selama 2 atau 3 bulan. Bahkan banyak pejabat hanya tinggal di sini. Terkadang hanya anti komunitas, berurusan dengan hal-hal di wilayah tersebut. Sebagai orang yang kuat, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus memiliki kontak dan pertukaran dengan para pejabat dari ibu kota kekaisaran. Jika tidak, Anda akan selalu bersembunyi di daerah terpencil. Su Xiaowan telah ditempatkan di Kepulauan Wai yang selama ribuan tahun. Tapi apa yang dia dapatkan? Bahkan jika waktu telah berlalu 3 atau 4.000 tahun. Namun, kekuatan dan kekuatan Su Xiaowan masih mandek seperti yang dilakukannya 3 atau 4.000 tahun yang lalu. Meski juga terakumulasi beberapa bahan obat, juga beberapa tentara. Tetapi jika Zhu Hengyu juga diberikan 3 atau 4.000 tahun, seberapa jauh dia bisa berkembang? Ternyata, belum lagi Zhu Hengyu. Pendapatan Purgatory Inn sendiri dalam 1 tahun terakhir jauh melebihi total pendapatan Su Xiaowan dalam 3.000 tahun terakhir. Ada 365 pulau di Kepulauan Domba di luar istana. Manfaat yang diperoleh dalam 3 atau 4.000 tahun tidak sebaik pendapatan tahunan api penyucian. Ini adalah kerugian karena jauh dari pusat. Oleh karena itu, di dalam ibu kota kekaisaran, para pejabat tinggi hampir seperti ikan mas krucian. Cukup lempar batu bata, Anda bisa mengenai seorang miliarder. Siapapun yang bertemu di jalan mungkin adalah pegawai setempat. Mungkin kekuatan tertinggi dari sebuah kota pulau, atau bahkan kepulauan di tangannya. Bisa dikatakan, keluarga dan pasukan utama yang mengendalikan 80% kekayaan klan Moyang pada dasarnya tinggal di ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, selama Purgatory Inn dapat memberikan layanan bernilai baik, maka sama sekali tidak ada kekhawatiran bahwa tidak akan ada tamu. Jangan khawatir semua orang akan terlalu mahal. Uang para pejabat tinggi hampir tidak pernah habis. Selama ada cukup banyak tamu, Anda bisa terus mendapat manfaat. Pendapatan tahunan 300 juta batu energi magis superior sangat stabil. Bahkan jika Zhu Hengyu menghabiskan berapapun, aku takut itu tidak akan menghabiskan lebih banyak. Dan saat menghasilkan uang di Purgatory Inn, keluarga dan pasukan yang bekerja di Purgatory Inn sebenarnya menghasilkan banyak uang. Misalnya, biaya meja senilai jutaan dolar akan menjadi 6 hingga 700 ribu yuan. 6 atau 700 ribu ini, berasal dari 7 atau 8 keluarga dan pasukan. Bagi mereka, bahan-bahan yang sangat mahal ini sebenarnya tersedia secara gratis. Singkatnya, inilah yang tumbuh di kepala orang. Koleksi tahun ini, jenis yang akan tumbuh tahun depan. Selama Purgatory Inn masih terbuka, bahan-bahan canggih harus dibutuhkan. Dan hanya Purgatory Inn yang juga membutuhkan bahan-bahan kelas atas, dan 7 atau 8 keluarga dan pasukan akan memiliki penghasilan tetap. 10.000 langkah mundur, bahkan jika Purgatory Inn tidak lagi diperlukan, penginapan lain pasti akan membutuhkannya. Ini hanya bahan, dikonversi ke kostum penyucian. Hal yang sama berlaku untuk semua jenis kulit, logam, dan bahkan kain. Purgatory Inn memang menghasilkan banyak, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar keuntungan dibuat oleh keluarga dan pasukan besar ini. The Purgatory Inn hanya mendapatkan sebagian kecil. Dan perlu disebutkan, ada lebih dari 30 keluarga dan pasukan yang menyediakan berbagai bahan untuk Purgatory Inn. Keluarga dan kekuatan ini tidak dianggap sebagai kekuatan keluarga besar. Keluarga dan kekuatan besar yang sebenarnya bukan yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Keluarga besar yang nyata, kekuatan besar, yang mana yang tidak memiliki beberapa tambang batu ajaib di tangannya. Di dalam tambang batu energi ajaib itu, batu energi ajaib yang ditambang setiap hari memiliki ratusan miliar atau bahkan triliunan. Dan yang paling penting, tambang batu ajaib itu, selama medannya tidak berubah. Bahkan jika semua batu energi magis itu kosong, itu benar-benar tidak masalah. Tidak akan butuh waktu lama untuk medan di sana untuk menyingkat sejumlah besar energi sihir menjadi batu ajaib lagi. Karena itu, untuk keluarga yang mengendalikan tambang Minestone, tambang dapat terus memberi mereka kekayaan yang stabil. Tidak ada yang perlu dilakukan. Lihat saja para penambang keluarga dan gali uang setiap hari. Gali saja, dan Anda akan memiliki ratusan juta pendapatan setahun. Ada lebih dari 13.000 tambang batu ajaib di seluruh klan domba ajaib. Untuk klan domba iblis, keluarga dan pasukan yang memegang 1 atau lebih tambang batu energi sihir di tangan mereka adalah keluarga besar dan kekuatan sejati. Namun, tangan-tangan ini memegang keluarga dan kekuatan tambang batu energi ajaib. Meskipun lebih kuat dari keluarga dan kekuatan yang menjual sumber daya dan material. Tapi untuk klan iblis domba itu masih bukan kekuatan tertinggi. Para pejabat tinggi harus memiliki kekuatan militer. Ada ribuan komandan pasukan di bawah komando Anda.
Para master sihir itu dapat mengendalikan pasukan kapan saja dan menyerang kota. Setelah Anda menembus kota asing, Anda bisa mendapatkan kekayaan tanpa akhir dengan santai. Selain itu, bagaimana para komandan yang memiliki kekuatan militer ini tidak memiliki ranjau batu ajaib? Di kota yang mereka tangkap, semuanya milik mereka. Ice Demon Heavy Industry, Kaisar Setan Xuanbing tahun itu, pada puncaknya pernah menguasai lebih dari 8.000 tambang batu energi sihir. Batu ajaib yang diproduksi setiap hari adalah jumlah astronomi yang sangat besar. Tapi kemudian, dengan berlalunya waktu, lebih dari 8.000 tambang batu energi ajaib telah diberikan penghargaan kepada para jenderal dan bawahan oleh Xuanbing Mohuang. Dan di dalam keluarga Kaisar Setan Xuanbing, dengan divisi berkelanjutan. Tambang batu ajaib juga telah ditugaskan ke cabang masing-masing keluarga. Kalau tidak, begitu banyak tambang batu ajaib tidak habis-habisnya sama sekali. Tidak mungkin bagi industri berat Ice Demon untuk jatuh ke dalam bidang ini hari ini. Layanan kelas atas dari Purgatory Inn telah sangat dicari oleh para kaisar. Segala sesuatu yang Anda nikmati di sini benar-benar bernilai uang. Karena itu, tidak hanya pesanan pakaian penyucian diatur 3 bulan kemudian. Ke-12 auditorium di Purgatory Inn diatur 3 tahun kemudian. Dalam 3 tahun ke depan, ada 12 pernikahan setiap hari, diadakan di 12 auditorium Purgatory Inn. Dengan kata lain, dalam 3 tahun ke depan, Purgatory Inn akan menjadi yang paling sedikit, dan itu juga akan menghasilkan 300 juta batu energi sihir unggul setiap tahun. Keuntungan sebuah penginapan di setiap area sudah sebanding dengan tambang batu ajaib. Setelah mendengarkan laporan dari Wu Xiuli dan Sun Meiren, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa sangat bahagia. Purgatory Inn tidak hanya akan menjadi beban bagi Zhu Hengyu, tetapi akan menghasilkan keuntungan besar baginya setiap tahun. Ini gila. Awalnya, Zhu Hengyu juga berencana menghabiskan ratusan miliar setiap tahun untuk memelihara Purgatory Inn. Dalam rencana asli Zhu Hengyu, penginapan penyucian ini dapat digunakan sebagai stasiun untuk Demon Guard di masa depan. Sebenarnya, Zhu Hengyu melakukan hal itu. Tapi sekarang sepertinya itu tidak tepat. Keuntungan di sini sangat kuat sehingga terlalu boros untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Purgatory Inn terletak di area inti dari ibu kota kekaisaran. Berjarak kurang dari 3 blok dari Istana Iblis. Berdiri di atas Purgatory Inn, melihat sekeliling. Semua keindahan ibu kota kekaisaran hampir indah. Karena itu, lantai teratas dari Purgatory Inn ini sebenarnya dapat dikembangkan menjadi restoran Sky Garden. Duduk di sini, Anda dapat memiliki panorama semua keindahan ibu kota kekaisaran. Dan di sini adalah gedung tertinggi di ibu kota. Hanya magma yang berasal dari bagian paling dalam dari api penyucian yang dapat membangun sebuah bangunan besar dan tinggi. Saya mengubahnya menjadi bahan lain, saya khawatir saya tidak tahan dengan volume gedung Purgatory Inn. Jika memenuhi syarat, makan di restoran taman di Purgatory Inn ini. Itu jelas hal yang menyelamatkan muka, sangat menarik. Lebih dari restoran Sky Garden. Bahkan kamar-kamar di lantai paling atas di bawah restoran taman dapat diubah menjadi aula mewah. Duduk di sini, melakukan negosiasi bisnis, atau mengadakan pertemuan puncak benar-benar berpandangan jauh ke depan. Pertemuan yang diadakan di sini benar-benar pertemuan kelas atas. Bagian atas ibu kota kekaisaran. Tidak ada tempat yang lebih menarik daripada di sini. Menimbang berkali-kali, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Jelas, penginapan Purgatory ini terlalu mewah. Menempatkan tentara di sini hanya akan menumbuhkan kesombongan dan ketidakberadaan. Jika Anda benar-benar ingin menumbuhkan temperamen militer berdarah besi, Anda harus memiliki lingkungan yang cocok. Bukan hanya pasukan di bawah Zhu Hengyu. Bahkan Zhu Hengyu sendiri tidak cocok untuk tinggal jangka panjang di sini. Meskipun suite presiden tingkat tertinggi, Zhu Hengyu pasti akan tetap. Namun, dia tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dimungkinkan untuk datang ke sini saat menerima tamu. Bagaimanapun, Purgatory Inn adalah inn paling mewah dan paling mewah dari Demon Ship. Di seluruh klan domba iblis, kecuali Istana Domba Iblis, tidak ada yang lebih mewah dari sini. Istana Domba Sihir adalah kediaman Kaisar Iblis-Iblis. The Purgatory Inn adalah kediaman tuan pertama dalam sejarah Domba Iblis. Terutama suite Kaisar tempat Zhu Hengyu sekarang tinggal adalah kamar tempat setan infernal hidup. Mampu menerima hiburan di sini jelas merupakan hal yang paling menyelamatkan wajah. Karena itu, selain mempertahankan Imperial Suite, semua lantai dari seluruh Purgatory Inn akan diserahkan dan dikelola oleh Wu Xiuli, Sun Meiren, Li Tianxiao, dan Yu Ziyang. Di antara mereka, Wu Xiuli menjabat sebagai bendahara besar Purgatory Inn, dan bertanggung jawab atas Departemen Catering. Sun Meiren dan Yu Ziyang menjabat sebagai wakil bendahara Purgatory Inn, masing-masing bertanggung jawab atas Departemen Pakaian dan Departemen Ruang Tamu. Li Tianxiao istimewa, ia dan Departemen Dapur utamanya ada secara terpisah. Bahkan Zhu Hengyu tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam pekerjaan Departemen Dapur. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu memanggil Wu Xiuli, Sun Meiren, Li Tianxiao, dan Yu Ziyang untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Purgatory Inn.
Pada pertemuan itu, Zhu Hengyu membuat serangkaian janji temu. Setelah menerima janji, yang lain baik-baik saja. Tapi Sun Meiren senang dan hancur. Awalnya dianggap bahwa setelah mengikuti Zhu Hengyu, generasinya Putri Surgawi pasti akan berkurang menjadi mainan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu menggunakannya kembali begitu banyak sehingga dia memberikan seluruh departemen pakaian kepadanya. Melihat Zhu Hengyu, Sun Meiren berdiri dengan bersemangat dan membuat saran yang lebih baik. Mulai sekarang, Departemen Pakaian Purgatory Inn berfokus pada merek Purgatory Demon King. Namun ketahuilah bahwa iblis api penyucian saat itu, tetapi menelan dunia pahlawan-pahlawan yang tak terkalahkan. Yang disebut pahlawan mencintai keindahan, keindahan mencintai pahlawan. Pada saat itu, istri Raja Iblis Api Penyucian adalah salah satu dari 4 keindahan dalam sejarah keluarga domba iblis. Karena itu, merek dan spanduk master pertama saja benar-benar memalukan. Anda tahu, mereka yang benar-benar menyukai pakaian dan rela mengeluarkan uang adalah wanita. Dan nama-nama dari 4 wanita cantik dari klan setan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, itu benar-benar bodoh. Toko pakaian Sun Meiren dapat menjual pakaian seharga 1 juta, 2 juta, dan 3 juta keping. Mengandalkan itu, bukankah itu nama Bame ibu kota kekaisaran? Sun Meiren hanya kepala dari 8 ibu kota dari ibu kota kekaisaran. Ketenarannya terbatas pada ibu kota kekaisaran. Melihat 3.000 kelompok pulau di Kepulauan Domba Ajaib, di pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka sombong seperti Sun Meiren, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah yang paling cantik. Tidak ada kepastian absolut apakah mereka bahkan dapat peringkat dalam 10 besar atau 100 teratas. Sun Meiren adalah keindahan pertama ibu kota kekaisaran, tetapi itu bukan keindahan pertama klan Moyang. Istri dari Raja Iblis Api Penyucian adalah salah satu dari 4 keindahan yang dipilih oleh domba iblis dalam sejarah triliun tahun. Meski keempat wanita cantik itu acuh tak acuh satu sama lain. Namun meski begitu, itu sudah cukup. Pahlawan pertama dari klan Moyang menikahi keindahan pertama klan Moyang. Kombinasi ini adalah kisah tiada taraf dalam sejarah domba iblis. Jika kombinasi ini didorong keluar, Departemen Pakaian Purgatory Inn pasti akan tinggal landas. Mendengarkan narasi Sun Meiren, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menerangi matanya. Tuan pertama, kecantikan pertama. Nama yang begitu besar, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Masalah terbesar dengan kostum api penyucian adalah bahwa mereka terlalu menarik bagi wanita. Purgatory Demon King diakui sebagai master pertama dalam sejarah Devil Ship Rache. Tapi nama yang disebut tuan pertama terlalu terbatas untuk gadis-gadis itu. Dan jika itu adalah nama salah satu dari 4 keindahan, itu sama sekali berbeda. Menyaksikan mata Zhu Hengyu bersinar, Sun Meiren terus memperkenalkan. Meskipun keluarga domba iblis memiliki 4 wanita cantik, namun 3 kecantikan lainnya sudah ada sejak lama. Dahulu kala, hanya cerita yang tersisa. Segala sesuatu yang lain dimusnahkan di sungai panjang sejarah. Hanya istri Purgatory Lord yang berbeda. Era di mana dia tinggal jauh dari sekarang. Gaya pakaian juga ketinggalan zaman dan ketinggalan zaman. Tapi secara keseluruhan, gaya pakaian saat ini berasal dari era itu. Estetika satu sama lain sama. Dengan sedikit peningkatan, kecantikan klasik dapat diciptakan. Dan istri Purgatory Demon meninggalkan banyak potret. Gaya pakaian yang dia kenakan sekarang bisa dilihat dan disalin. Bahkan jika Anda tidak melakukan apa-apa, langsung saja, itu tidak akan terlihat terlalu berlebihan. Sebaliknya, ada perasaan tak terkatakan yang membuat orang mabuk. Mendengarkan deskripsi Sun Meiren, Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, baiklah, idemu sangat bagus. Karena memang begitu, maka mari kita mulai. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Sun Meiren mengangguk bahagia. Tetapi di sisi lain, Wu Xiuli mengerutkan kening, ini, sepertinya sedikit merepotkan. Sedikit kesulitan. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Hengyu menoleh bingung dan menatap Wu Xiuli. Di bawah arloji Zhu Hengyu, Wu Xiuli berkata, istri Raja Iblis Api Penyucian, bernama Liu Rumei, adalah leluhur keluarga Liu. Jika kita ingin bermain papan nama Liu Rumei, kita harus mendapatkan persetujuan keluarga Liu, kalau tidak, aku takut. Setelah mendengarkan Wu Xiuli, mata Zhu Hengyu tiba-tiba melebar. Luar biasa, dia memandang Su Xiaowan di sampingnya, dan Wu Xiuli, dan Zhu Hengyu berseru, tanpa diduga, istri Raja Iblis Penyucian sebenarnya berasal dari keluarga Liu. Melihat keheranan Zhu Hengyu, Wu Xiuli tiba-tiba tampak bingung. Jelas, dia tidak begitu mengerti mengapa Zhu Hengyu sangat terkejut. Sebenarnya, Zhu Hengyu sangat terkejut karena dia ingin berperilaku tidak pantas pada Su Xiaowan, tetapi Su Xiaowan adalah iblis yang masih hidup. Itu adalah tuan muda dari keluarga Liu. Akibatnya, masalah ini sulit. Awalnya, alasan mengapa Zhu Hengyu membawa Su Xiaowan ke ibu kota kekaisaran kali ini adalah untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Liu dan mengangkat perintah disipliner pada Su Xiaowan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Liu ini masih merupakan keturunan Liu Rumei. Dengan cara ini, tidak mudah untuk memainkan papan nama Liu Rumei.
Jika tidak ada kecelakaan, kali ini pasti akan dibuka oleh singa pihak lain dan menggigitnya dengan keras. Mengerutkan alisnya, Zhu Hengyu berkata, aku akan membereskan masalah ini. Kamu dapat menangani hal-hal lain untuk saat ini. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Wu Xiuli, Sun Meiren, Li Tianxiao, dan Yu Ziyang semuanya mundur dari Imperial Suite. Tiba-tiba, hanya Zhu Hengyu dan Su Xiaowan yang tersisa di ruangan itu. Melihat kerutan Zhu Hengyu, Su Xiaowan hanya bisa menghela nafas. Berjalan dengan lembut ke sisi Zhu Hengyu, Su Xiaowan berkata dengan lembut, untuk saat ini, biarkan aku kesampingkan, mari kita kesampingkan dulu. Mendengarkan suara lembut Su Xiaowan, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun, jika Anda dapat mengelola salah satu dari 4 keindahan, merek Liu Rumei pasti akan menghasilkan banyak uang. Tetapi untuk mengatakan sesuatu yang arogan, hei Zhu Hengyu, apakah dia masih kekurangan uang? Meskipun tidak ada yang akan berpikir bahwa uang itu terlalu banyak bagi Zhu Hengyu, uang hanyalah angka. Seperti orang-orang terkemuka di ibu kota kaisar, dia tidak lagi suka menggunakan batu ajaib utama sebagai unit mata uang. Kalau tidak, sepertinya terlalu sulit. Daftar panjang angka 0 adalah pusing. Jika Anda tidak menghitungnya dengan cermat, Anda benar-benar tidak tahu berapa. Jika batu ajaib dari level yang lebih tinggi adalah unit mata uang akan meningkat 10.000 kali. 1 triliun batu ajaib dasar sebenarnya hanya 100 juta batu ajaib unggul. Meskipun jumlah ini masih terlihat besar, selalu lebih nyaman. Untuk Zhu Hengyu, jika dia dapat menghasilkan lebih banyak uang, dia tidak akan menolak. Tetapi itu tidak berhasil, jika Anda tidak dapat menghasilkan uang, itu tidak masalah. Dengan sumber daya Zhu Hengyu saat ini, terlalu sederhana untuk mendapatkan batu energi ajaib. Dia bahkan tidak perlu menyerang dan merampok. Selama melalui perdagangan normal, Anda dapat menukar sejumlah besar batu ajaib. Karena itu, ketika Su Xiaowan memperjuangkan kesempurnaan dan dengan menyedihkan memikirkannya, Zhu Hengyu tidak masalah sama sekali. Anda dapat melakukan bisnis ini selama mungkin. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak peduli. Memikirkan hal itu, Zhu Hengyu memanjakan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, ini hanya masalah sepele, atau membantu kamu mengangkat perintah disipliner terlebih dahulu dan kemudian mengatakan hal-hal lain. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu berdiri dan menepuk pundak dupa Su Xiaowan dengan lembut, kamu istirahat dulu di sini dulu. Aku pergi ke ruang alkimia dan memperbaiki beberapa makhluk abadi, dan aku akan segera kembali. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu berbalik, berjalan menjauh dari Imperial Suite, dan bergegas menuju ruang rahasia alkimia di bawah. Memasuki ruang rahasia alkimia, Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa, dan mengeluarkan 2 inti kristal emas secara langsung, dan mulai memperbaiki eliksir. 3 hari kemudian, ketika Zhu Hengyu kembali ke Imperial Suite lagi, di dalam gelang kaisar esnya, sudah ada 18 pil emas penghalang-penghalang lainnya, yang disebut pil pemecah cahaya keemasan. 2 inti kristal emas, dengan bantuan metode membagi pil, membagi 18 rintangan penusuk emas kelas 1. Meskipun efek Yipin Jindan sangat buruk, hanya bisa membantu beku itu nyaris dan menembus belenggu dari 60 setan. Perkembangan, perluasan, dan penguatan meridian hampir tidak signifikan, dan bahkan dapat diabaikan. Tetapi bagi kebanyakan iblis, belenggu yang bisa menembus 60 segmen tubuh sudah bermimpi. Siapa yang berani berharap terlalu banyak? Secara khusus, Jindan dengan lebih dari 3 peringkat rintangan telah dicari di seluruh klan domba iblis, dan sedikit orang yang bisa memperbaikinya. Karena itu, kecuali itu adalah iblis, dan keturunan iblis. Kalau tidak, penghalang emas kelas 1 sudah menjadi pengejaran tertinggi. Hanya keturunan Raja Iblis yang memiliki kepercayaan diri untuk mengejar kelas 3 Jindan. Adapun pil kebon penghalang-penghalang tingkat ketiga, hanya Kaisar Iblis yang berani mengingini. Dengan penghalang emas rusak, Zhu Hengyu memanggil Su Xiaowan, mengendarai kereta mewah dari Purgatory Inn, dan melaju menuju Lius. Ingin datang di Zhu Hengyu. Meskipun Su Xiaowan memiliki sesuatu yang salah, Tuan Muda Liu tidak bersalah. Anda harus menggunakan trik keji untuk memperkuat gadis-gadis dan menghancurkan kesucian mereka. Bukankah itu diizinkan untuk menolak? Meskipun perlawanan itu berlebihan, ia secara tidak sengaja membunuh orang lain. Namun meski begitu, tanggung jawabnya hanya 6 atau 4. Selain itu, bahkan jika itu adalah pembukaan tanggal 4 Juni mungkin bukan Su Xiaowan yang menempati urutan ke-6. Dari sudut pandang Zhu Hengyu, benar-benar mematikan untuk menghancurkan gadis-gadis lain dengan cara yang kejam. Karena itu, kesalahan Tuan Liu harus lebih serius. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu cemberut ringan. Meskipun tampaknya, Zhu Hengyu tampaknya sangat khawatir. Tetapi pada kenyataannya, ini hanyalah ekspresi bawah sadar. Untuk masalah ini, Zhu Hengyu tidak terlalu khawatir. Dia hanya berpikir tentang bagaimana meyakinkan keluarga Liu. Menurut Zhu Hengyu, meskipun membunuh iblis di keluarga Liu, namun pada kenyataannya, penyihir dari keluarga Liu belum menembus 60 segmen tubuh. Yang paling penting adalah sejauh Zhu Hengyu tahu, di antara keturunan keluarga Liu, iblis lain lahir.
Selain itu, anggota setan ini masih gagal menembus belenggu dari 60 setan. Dengan cara ini, jika Zhu Hengyu dapat menghadirkan penghalang emas untuk menembus penghalang, ia harus bisa mencapai pemahaman apa yang seharusnya dilakukan oleh tindakan Tuan Liu. Sekarang, Jindan digunakan lagi untuk menebus kesalahan. Pihak lain seharusnya tidak terlalu malu. Namun, meskipun ini masalahnya, itu harus ditimbang dalam hal bagaimana mengatakannya. Keluarga Liu tidak menolak kunjungan Zhu Hengyu. Meskipun saya belum tahu tujuan kunjungan Zhu Hengyu, tetapi bagaimanapun juga, Zhu Hengyu juga pemilik Purgatory Inn, dan cepat atau lambat ia akan menjadi pemilik Pulau Pesta. Orang seperti itu bisa bersalah, yang terbaik adalah jangan menyinggung. Kalau tidak, bahkan jika orang tidak muncul sekarang, mereka tidak terbuka. Tetapi bagaimana jika orang-orang bangkit melawan langit di masa depan? Yang disebut intimidasi tua dan kecil. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi anak-anak muda ini di masa depan. Karena itu, keluarga Liu menyambut hangat kunjungan Zhu Hengyu. Di bawah kepala keluarga Liu saat ini, Liu Ruge secara pribadi menyambutnya. Zhu Hengyu dan Su Xiaowan memasuki balai keluarga Liu sepanjang jalan. Sebagai kepala keluarga Liu saat ini, Liu Ruge sangat sopan kepada Zhu Hengyu. Adapun Su Xiaowan di belakang Zhu Hengyu, dia tidak terlalu memperhatikan. Pertama, Su Xiaowan adalah seorang wanita, Liu Ruge adalah seorang pria. Selalu menatap sahabat wanita lain, itu adalah hal yang sangat tidak sopan. Dan, yang terpenting adalah, Su Xiaowan selalu ditutupi oleh kasa putih, dan dia tidak bisa melihat penampilan sama sekali. Karena itu, menurut etiket, Liu Ruge tidak terlalu memperhatikan Su Xiaowan. Semua jalan ke aula utama. Di bawah keramahan Liu Ruge, kedua belah pihak duduk terpisah. Berbagai teh dan kue kering disajikan seperti air mengalir. Selanjutnya, tentu saja, ada obrolan. Beginilah cara para bangsawan berkomunikasi. Bahkan jika ada sesuatu yang penting, Anda tidak bisa mengatakannya dengan tergesa-gesa. Itu pasti setelah obrolan, dan kemudian mengatakan sesuatu yang membosankan. Setelah kedua belah pihak bosan, mereka mulai membahas bisnis. Setelah menyesap teh, Liu Ruge menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu mengapa Zumo akan berada di sini saat ini." "Mengapa?" Melihat pihak lain akhirnya tidak tahan emosinya, dia aktif bertanya. Zhu Hengyu hanya tersenyum acuh tak acuh, "Seorang teman dekat saya memiliki beberapa konflik dengan keluarga Liu Anda. Saya datang ke sini hanya untuk menengahi dan melihat apakah kita dapat mencapai tingkat pemahaman tertentu di antara satu sama lain. Kontradiksi dengan keluarga Liu kita." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Liu Ruge segera mengerutkan kening. Jangan lihat Liu Ruge, itu adalah kepala keluarga Liu. Tetapi pada kenyataannya, dia bukan pengendali kekuatan tertinggi dari keluarga Liu. Secara umum, kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab untuk urusan sehari-hari keluarga, tetapi bukan orang dengan hak dan status tertinggi dalam keluarga. Meskipun Liu Ruge adalah kepala keluarga Liu saat ini, dia bukan patriark. Pemilik rumah lebih banyak berurusan dengan hal-hal dalam keluarga. Mengatur perselisihan di dalam keluarga. Keluarga Liu memiliki hak dan status tertinggi, tetapi leluhur keluarga Liu. Saat ini, patriark keluarga Liu adalah iblis tampan Liu Feng. Karena itu, ketika teman Zhu Hengyu mengalami konflik dengan keluarga Liu, Liu Ruge tidak punya cara untuk menghadapinya. Liu Ruge lebih tentang mengatur urusan keluarga. Adapun urusan eksternal keluarga, patriark Liu Feng bertanggung jawab atas segalanya. Namun, meskipun Liu Ruge tidak memiliki hak untuk menangani masalah ini, karena pihak lain telah datang, ia juga harus memiliki pemahaman yang terperinci. Kalau tidak, ketika dia melaporkan masalah ini kepada Patriark Liu Feng, dia tidak bisa mengatakannya sama sekali. Begitu ini masalahnya, maka kepala rumah tangganya tampak terlalu tidak kompeten. Di sela renungan, Liu Ruge berkata, "Katakan dengan hati-hati, siapa temanmu, dan apa kontradiksinya dengan keluarga Liu kita?" Menghadapi pertanyaan Liu Ruge, Zhu Hengyu menoleh dan mengangguk pada Su Xiaowan. Menghadapi gerakan Zhu Hengyu, Su Xiaowan dengan lembut mengangkat tangannya dan mengangkat kerudungnya. Momen selanjutnya, wajah cantik Su Xiaowan tiba-tiba muncul di depan Liu Ruge. Melihat wajah menawan Su Xiaowan, Liu Ruge sangat terpesona untuk sesaat. Namun segera, Liu Ruge bangun. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, wajah awalnya Liu Ruge yang harmonis tiba-tiba membeku dengan lapisan es. Dia memandang Su Xiaowan dengan wajah yang mengerikan, dan Liu Ruge mengertakkan giginya dan memandang Su Xiaowan, "Ternyata kau menyebalkan." Dihadapkan dengan kutukan Liu Ruge, Su Xiaowan tiba-tiba menunjukkan penghinaannya, dan air matanya dengan cepat memenuhi matanya. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu tiba-tiba murung. Melihat Liu Ruge dengan dingin, Zhu Hengyu berkata, "Di depan saya, Anda begitu menghina teman saya, apakah Anda terlalu bersahaja?" Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu menepuk Su Xiaowan dengan lembut. Kemudian dia memandang Liu Ruge dengan dingin dan berkata, "Saya segera meminta maaf kepada teman saya, jika tidak, jika Anda keluarga Liu, apakah Anda ingin menjadi musuh bersama saya?"
Minta maaf. Lelucon apa, bagaimana aku bisa meminta maaf pada wanita jalang ini, kau yang mati ini? Dengan sangat menatap Su Xiaowan, Liu Ruge dengan enggan. Tampar. Sebelum Liu Ruge selesai berbicara, tepuk tangan meriah bergema di dalam aula. Menutup mulutnya dengan ngeri, Liu Ruge memandang Zhu Hengyu dengan tak percaya. Merasakan rasa sakit yang hebat di wajahnya, Liu Ruge tidak percaya, dan Zhu Hengyu berani menyerangnya. Melihat ekspresi luar biasa Liu Ruge, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, aku bisa menahanmu sekali, tapi itu tidak berarti aku bisa mentolerirmu untuk yang kedua kalinya. Jika kamu berani berbicara dengan teman-temanku lagi di depanku, percayalah padaku atau tidak dan bunuh kamu di tempat. Kamu. Menghadapi Zhu Hengyu yang marah, Liu Ruge terkejut dan marah. Yang mengejutkan, Zhu Hengyu ini berani mengabaikan Liu Feng Mosuai dan menamparnya di balai keluarga Liu. Dengan marah, dia benar-benar tidak berani terus memarahi. Meskipun Liu Ruge adalah kepala keluarga Liu, ada 60 segmen di tubuh iblis. Tapi nyatanya, Liu Ruge bukan jenderal sihir. Dia tidak bisa di iblis. Apalagi, bahkan jika tubuh sihirnya telah mencapai 60 paragraf. Namun, sama sekali tidak mungkin untuk menilai apa posisi iblis Zhu Hengyu. Dengan kata lain, peringkat iblis Zhu Hengyu harus melebihi peringkat 63. Setelah demonisasi dilakukan, kata-kata tubuh perang iblis terkondensasi. Ia memiliki kekuatan lebih dari 70 tubuh sihir. Begitu Zhu Hengyu benar-benar jengkel, aku takut seseorang akan menjulurkan jari kelingking dan menghancurkannya. Tidak ada kemampuan untuk menolak. Disinilah letak tirani iblis. Liu Ruge tahu bahwa dia tidak bisa lagi memarahi pelacur di depan Zhu Hengyu. Namun, tidak mungkin baginya untuk meminta maaf kepada Su Xiaowan. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan pernah melakukannya. Mengepalkan giginya dengan erat, Liu Ruge perlahan berdiri, matanya menyapu dingin Zhu Hengyu dan Su Xiaowan. Liu Ruge berkata, bagaimanapun, keluarga Liu kami tidak menyambut Anda, silakan tinggalkan keluarga Liu kami. Menghadapi Liu Ruge yang hancur, Zhu Hengyu tidak berdaya. Selama seluruh proses, Liu Ruge bahkan tidak mendengarkan kondisi Zhu Hengyu, dan menolak. Ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Di mana ada sedikit ruang, setidaknya pihak lain harus memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Tetapi sekarang situasinya adalah bahwa orang tidak memberikan peluang sama sekali. Dalam pepatah lama, jika Anda tidak bisa mengalahkan Anda harus buru-buru membunuh Anda. Jika Su Xiaowan bukan seorang penyihir, hanya seorang gadis biasa. Saya takut Liu Ruge akan bergegas dan membunuhnya hidup-hidup. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru hanyalah pelecehan verbal. Itu karena Su Xiaowan adalah seorang pesulap sungguhan, dapat melakukan iblis dan dapat menyingkat tubuh perang iblis. Suatu kali Liu Ruge bergegas menyerang kata-kata Su Xiaowan. Kemudian Su Xiaowan punya hak untuk membunuhnya di tempat. Seorang beku biasa berani mengambil inisiatif untuk menyerang iblis, itu benar-benar mati. Bahkan jika Liu Ruge adalah saudara dari Liu Feng Mosuai, dia tidak bisa mempertahankannya. Belum lagi bahwa Liu Feng hanya tampan yang jahat. Bahkan putra pro iblis tidak berani menyerang iblis. Jika tidak, bahkan iblis kaisar mungkin tidak dapat mempertahankannya. Tepatnya, tidak ada hak untuk melindunginya. Faktanya, tidak ada yang akan cukup berani untuk menyinggung anak-anak dan cucu iblis. Setelah Anda benar-benar tersinggung, tidak ada yang perlu berurusan dengan Anda. Secara alami, seseorang akan membantu kaisar iblis untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Menghadapi Liu Ruge yang begitu menentukan, Zhu Hengyu tidak memiliki cara yang baik. Masalahnya sekarang adalah bahwa orang tidak berbicara sama sekali kepada Anda. Saya tidak ingin mendengarkan Anda sama sekali. Meninggalkan Liu sepanjang jalan, Zhu Hengyu dan Su Xiaowan kembali ke Purgatory Inn. Dari situasi saat ini, tampaknya mustahil untuk mencapai kesepahaman dengan Lius. Ini jauh melebihi harapan Zhu Hengyu. Bagaimanapun, banyak hal telah berlalu selama 3 atau 4 ribu tahun. Seberapa dalam kebencian itu, saya masih sangat merindukannya. Melihat Zhu Hengyu mengerutkan kening, Su Xiaowan tersenyum pahit dan menjelaskan. Ternyata, tuan muda keluarga Liu yang dibunuh oleh Su Xiaowan pada saat itu adalah putra Liu Ruge, Liu Tianqi. Liu Tianqi adalah yang paling menonjol dan menjanjikan dari Liu Ruge. Liu Tianqi juga mengharapkan Liu Tianqi untuk mengejar ketinggalan, dan bahkan melampaui Liu Feng untuk menjadi tuan sejati keluarga Liu. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Liu Tianqi dibunuh oleh Su Xiaowan. Sebagai ayah Liu Tianqi, Liu Ruge benar-benar mustahil untuk memaafkan Su Xiaowan. Bahkan jika Zhu Hengyu menarik keluar Jindan, dia tidak berguna. Karena urat nadi Ruge, tidak ada lagi jenius super yang bisa menjadi pesulap. Bahkan jika mereka diberi penghalang emas, tidak ada yang bisa menggunakannya. Tidak ada buah sihir kuno yang sunyi, bahkan jika Anda memakan pil emas penghalang-penghalang, Anda tidak bisa menembus 60 buah tubuh sihir. Karena itu, masih jauh dari cukup untuk menembus penghalang. Kecuali Zhu Hengyu dapat mengirim 10.000 buah kuno yang sunyi, serta pil emas penghalang. Dengan cara ini, Liu Ruge bisa menjadi penyihir sendiri, atau bahkan seorang ahli sihir.
Selain itu, tidak peduli apa Zhu Hengyu datang dengan, Liu Ruge tidak akan pernah memaafkan Su Xiaowan. Kebuntuan. Menghadapi situasi ini, Zhu Hengyu benar-benar tidak berdaya. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa memikirkan solusi. Apakah itu mengatakan, bisakah Su Xiaowan hanya ditahan di Pulau Waiyang yang terpencil? Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu mengubur kepalanya dan berpikir keras. Pasti ada jalan. Tetapi dapatkah Anda memikirkan pendekatan ini adalah masalah lain? Melihat ekspresi kerutan Zhu Hengyu, hati Su Xiaowan lembut. Meskipun dia ingin bebas lagi. Tapi dia tidak ingin Zhu Hengyu begitu menyakitkan karena dia membuka mulutnya. Su Xiaowan berencana membujuknya. Ada suara langkah kaki di luar pintu. Pintu kamar kaisar tiba-tiba terbuka. Pada pembukaan gerbang, seorang perwira militer dengan pangkat iblis di dada, disertai oleh 2 jenderal iblis, melangkah ke suite kekaisaran. Di belakang ketiga orang itu, Wu Xiuli dan Sun Meiren berlari sepanjang jalan. Jelas, bukannya Wu Xiuli dan Sun Meiren tidak ingin mencegat. Bahkan, hanya departemen militer yang berhak mencegat mereka. Apakah orang lain berhak mengatakannya untuk sementara? Bahkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Terlebih lagi, kali ini dia memimpin tim, tetapi dia adalah seorang pesulap. Meskipun di permukaan, sihir ganteng tampaknya hanya 1 tingkat lebih tinggi dari jenderal sihir. Namun pada kenyataannya, jarak antara Zhu Hengyu dan Mo Sui benar-benar terlalu jauh. Zhu Hengyu tidak lain adalah iblis tingkat terendah. Masih ada banyak kelas antara 100 monster dan iblis. Centurion, Centurion, Centurion. Di atas panglima tertinggi, adalah iblis. Ambil Zhu Hengyu sebagai contoh, jika Anda ingin dipromosikan menjadi 1000 komandan, Anda memerlukan sejumlah besar kekuatan militer. Jika Anda ingin dipromosikan menjadi panglima tertinggi, Anda membutuhkan 300.000. Jika Anda ingin dipromosikan menjadi Demon Marshal, Anda memerlukan 1.000.000 kredit militer. Jika Anda benar-benar menggunakan racun ular laut untuk bertukar, Anda harus memiliki 1000 racun ular laut. Jika pangkat badan sihir tidak mencapai pangkat ke-70, meskipun dapat digunakan sebagai perwira militer, itu bukan master sihir yang sebenarnya. Pos militer Su Xiaowan sebelumnya sebenarnya adalah pos militer magis. Namun nyatanya, Su Xiaowan sendiri hanya iblis. Meskipun dia memegang posisi Mo Sui, dia bukan Mo Sui. Tapi penyihir itu berbeda. Dia tidak hanya memiliki pangkat militer sihir Sui, tetapi juga memiliki pangkat dan kekuatan sihir Sui. Melihat dingin ke Zhu Hengyu. Setan itu tampan berkata dengan dingin, "Kamu Zhu Hengyu." Menghadapi pertanyaan Mo Sui, Zhu Hengyu mengangguk datar dan berkata, "Ya, aku Zhu Hengyu." Melihat Zhu Hengyu dengan dingin, setan tampan itu berkata dengan dingin, "Kamu baru saja pergi ke rumah Liu Feng Mo Sui." Mengangguk kepalanya, Zhu Hengyu berkata, "Ya, saya baru saja kembali dari keluarga Liu." Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, kulit iblis yang tampan itu tiba-tiba membiru. Shen Leng memandang Zhu Hengyu, setan tampan itu berkata, "Jadi, apakah Anda benar-benar menamparkan Liu Ruge?" Menghadapi tantangan Mo Sui, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan kemudian berkata, "Itu Liu Ruge, yang berbicara buruk kepada teman-teman saya," dan kemudian. Sebelum Zhu Hengyu selesai berbicara, setan tampan itu berteriak keras, "Diam. Kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak." Melihat dingin pada iblis yang tampan itu, Zhu Hengyu perlahan menutup mulutnya. Jelas pihak lain tidak datang untuk menyelidiki dan memahami. Tetapi untuk menghukum. Siapapun yang masuk akal, siapa yang tidak ada yang peduli. Satu-satunya kekhawatiran setan tampan ini adalah apakah Zhu Hengyu menamparkan Liu Ruge. Yang lainnya, orang tidak peduli. Adapun alasannya, sebenarnya sangat sederhana. Ini seperti semua iblis akan menyukai iblis yang sama. Awalnya, Sun Meiren tersinggung oleh Zhu Hengyu sendirian. Tetapi seluruh kelas iblis melompat. Keluarga Sun tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, dan semua orang tidak akan menyerah. Yang disebut kelinci rubah kesedihan, tapi begitu. Sekarang, Zhu Hengyu telah menjadi Sun Meiren. Dan Liu Feng Mo Sui menjadi Zhu Hengyu. Dalam pandangan Mo Sui, Anda berani lari ke rumah kami dan menamparkan keluarga kami, bisakah saya menghindarkan Anda? Meskipun sebelum ini, keluarga Mo Sui memang berbicara kepada Zhu Hengyu dan teman-temannya. Tapi bagaimana dengan itu? Selama Anda tidak menyerang Anda harus bertahan. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, Liu Ruge tidak menghina Zhu Hengyu. Jadi, karena Anda berani melakukannya, itu untuk Anda. Ingin memahami bagian ini, Zhu Hengyu tidak lagi mencoba untuk berdebat. Sama seperti Sun Meiren, dia tidak berusaha membantahnya. Hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Karena Anda menyinggung kelas itu, Anda harus memberikan penjelasan kepada kelas itu. Jika tidak, bahkan jika keluarga Liu memaafkan Zhu Hengyu, masalah ini belum berakhir. Master sihir lainnya pasti akan bergandengan tangan untuk menghukum Zhu Hengyu. Jika Anda tidak sepenuhnya menghalangi Mautu dari kelas ini, orang-orang pasti tidak akan melepaskannya. Dengan putus asa, Zhu Hengyu menggertakkan giginya dan berkata dengan datar, "Ya, aku menamparkan Liu Ruge."
Sangat bagus. Melihat dingin pada Zhu Hengyu, setan tampan itu mengambil perintah hukuman di antara tangan kanannya dan melihatnya. Menjunjung tinggi tata tertib, Master Iblis berkata dengan datar, setelah penyelidikan dan verifikasi, Zhu Hengyu tidak menghormati penatua, dan ia dihukum karena kejahatan berikut. Mendengarkan kata-kata penyihir, kulit Zhu Hengyu menjadi hitam seketika. Tetapi pada saat ini, pisau buatan manusia yang membuat saya menjadi ikan. Kecuali dia ingin meninggalkan tentara dan mengkhianati domba iblis. Kalau tidak, Anda hanya bisa menghadapi dan menerima segalanya. Melihat ekspresi Zhu Hengyu Tiking, Shen Leng yang tampan dan magis berteriak, menurut kejahatan yang Anda lakukan, Departemen Militer mengeluarkan perintah disiplin. Hukumannya adalah sebagai berikut. Karena Zhu Hengyu tidak menghormati para penatua, ia mengirim ke Pulau Kambing dan tinggal di sana selama 3 tahun. Karena Zhu Hengyu melakukan kejahatan berikut ini, ia dikirim ke Pulau Sueyang dan ditempatkan selama 3 tahun. Di bawah hukuman kedua kejahatan, Zhu Hengyu akan dikeluarkan Pulau Domba Darah selama 6 tahun. Dalam 6 tahun, Zhu Hengyu tidak boleh meninggalkan Pulau Domba Darah setengah langkah. Kalau tidak, mereka akan dihukum berdasarkan hukuman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.